Anda kembali di News Malam, pemirsa. Leo XIV, Paus Amerika pertama, dilantik secara resmi sebagai Paus ke-267 dalam misa khusus di lapangan Santo Petrus yang dihadiri para pemimpin dunia, bangsawan, dan ribuan umat Katolik. Paus Leo XIV resmi dilantik di Vatikan pada Minggu pagi waktu Vatikan. Ia resmi menjabat pemimpin ke-267 umat Katolik dunia. Bersamaan dengan prosesi para kardinal, Paus memasuki Basilika Santo Petrus menerima dua hadiah yang melambangkan kepausan. Hadiah pertama adalah Pallium dari wol domba yang melambangkan peran Paus sebagai seorang gembala dan disampirkan di bahunya sebelum misa dimulai. Yang kedua adalah cincin nelayan berhias stempel emas yang dinamai untuk menghormati Santo Petrus, seorang nelayan yang merupakan Paus pertama. Paus Leo XIV menggantikan Paus Fransiskus yang meninggal dunia pada 21 April. Paus Leo terpilih pada 8 Mei setelah konklav. Paus berusia 69 tahun ini merupakan orang Amerika pertama yang memimpin umat Katolik dunia. Pelantikan ini juga dihadiri sejumlah pemimpin dunia, bangsawan, dan ribuan umat Katolik. Kepala negara hingga bangsawan turut menghadiri momen sakral pelantikan Paus Leo ke-14 di Vatikan. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menjadi sejumlah pemimpin dunia yang hadir secara langsung. Seremonial sakral pelantikan Paus Leo XIV di lapangan Santo Petrus Vatikan Minggu pagi waktu setempat dihadiri ratusan ribu orang, termasuk umat Katolik dan kepala negara hingga bangsawan Eropa. Sejumlah kepala negara yang hadir untuk memberikan ucapan selamat secara langsung diantaranya Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Raja Felipe dan Ratu Felizia dari Spanyol, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, serta Perdana Menteri Kanada Mark Carney. Paus Leo XIV yang terpilih menjadi Paus ke-267 melalui konklav pada 8 Mei 2025 lalu telah berulang kali menyerukan perdamaian di dunia yang penuh konflik dan membela keadilan sosial. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, Kementerian Kesehatan mengimbau jemaah haji untuk waspada terhadap penyebaran penyakit MERS-CoV di Tanah Suci. Himbauan ini menyusul temuan 9 kasus terkonfirmasi MERS-CoV pada periode 1 Maret hingga 21 April 2025. Meskipun virus MERS-CoV ini tidak banyak dan terkendali di Arab Saudi, namun jemaah haji diminta lebih waspada. MERS-CoV merupakan penyakit sistem pernapasan serius yang disebabkan virus corona. Penularannya dapat terjadi melalui kontak dekat dengan hewan terinfeksi, terutama unta, atau melalui droplet pernapasan dari manusia ke manusia. Gejala yang ditimbulkan antara lain batuk, sulit bernapas, dan demam. Ambo Benu Peta Nini, seorang jemaah haji embarkasi Makassar, meninggal dunia saat berada di Tanah Suci Mekah. Kesehatan Ambo menurun setelah melaksanakan kegiatan umroh. Seorang jemaah haji embarkasi Makassar meninggal dunia saat berada di Tanah Suci Mekah usai dirawat di rumah sakit.
Ketua PPIH Embarkasi Makassar Ali Yafid mengatakan, anggota jemaah haji bernama Ambo Benu Petanini berusia 62 tahun dinyatakan meninggal pada Jumat 16 Mei lalu. Ali Yafid mengungkapkan kesehatan Ambo menurun setelah melaksanakan kegiatan umroh. Ambo sempat dirawat di hotel sebelum dibawa ke rumah sakit. Al Ismail membenarkan bahwa salah satu jamaah lagi dari Embarkasi Makassar Kloter 3 asal Kabupaten Sinjai namanya Ambo Benu Petarini, umur 62 tahun itu meninggal dunia di Arab Saudi setelah melaksanakan aktivitas umroh, kemudian kondisi kesehatannya menurun karena memang ada riwayat penyakit jantung sebelum berangkat. Beliau memang mengkonsumsi obat-obat yang terkait dengan jantung. Dengan meninggalnya Ambo Benu Petanini, tercatat 3 anggota jemaah haji Embarkasi Makassar telah meninggal dunia di Tanah Suci. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan iNews melaporkan. Pemerintah Kota Bandar Lampung menggelar Jalan Sehat dan Senam Disabilitas dalam rangka HUT Kota Bandar Lampung yang ke-343. Acara ini dihadiri 5.000 peserta dari 20 kecamatan. Halo ya, halo. Acara ini dibuka langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal, Minggu pagi. Antusiasme dari 5.000 peserta dari 20 kecamatan yang mengikuti Jalan Sehat dan Senam Disabilitas ini membuat kegiatan ini mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI. Penghargaan MURI kategori pagelaran gerak dan lagu penyandang disabilitas terbanyak diserahkan langsung oleh Direktur Marketing MURI, Awam Rahargo, kepada Wali Kota Bandar Lampung. Dengan bangga dan hormat kepada Bapak MURI juga memberikan penghargaan kepada Profesor Reda Mantovani sebagai tokoh relawan penggerak disabilitas nasional. Disabilitas alhamdulillah sudah setahun lebih dan ini siswanya kurang lebih 300 lebih ya, 300 lebih. Mudah-mudahan kita lebih banyak lagi nanti dan harapan kita fasilitas kita terus kita perhatikan yang terbaik buat anak-anak disabilitas. Nah tahun depan insya Allah kita punya di sekolah disabilitas pertama di Bandar Lampung. Acara Jalan Sehat ini sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi kepada anak-anak disabilitas di Kota Bandar Lampung. Tim Liputan iNews melaporkan. berikut pembantu. Jelang laga lawan Cina, Patrick Kluivert resmi memanggil 32 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. iNews Malam akan segera kembali.